Siapa yang mau sama saya duluan? Iya, Bang saya Budiman? Jelaskan dulu. Oh iya ya, udah. Oh, Bang Budiman ya. Sebentar ya Bang Hiro ya. Di-mute dulu. Tunggu Uni masuk baru silakan nanti berdiskusi sama Uni. Ya itu yang saya pertanyakan tadi, dasar dan alasan kamu Iya. Kristen itu ajaran sesat dari mana? Abang dulu belajar bahasa Indonesia enggak? Nggak usah kau tanya di situ, nggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini butuh jawab. Iya. Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Nah, ini yang aku pertanyakan ini kau jawab udah. Iya, kan mau dijawab ini, Bang. Kristen ajaran, coba baca dulu lagi, Bang. Kristen ajaran sesat. Iya. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Coba ulang lagi, Bang. Udah arah tulisan ini yang penting kita udah sama-sama tahu. Coba jelaskan itu aja. Coba baca, Bang. Kristen, Ajaran sesat. iya, selanjutnya. Udah jelaskan aja, jelaskan. Gak usah kau framing, gak usah ini kemana-mana. Apa gitu loh. Loh. Jelaskan dulu. Bang Budiman jangan Dasar kamu dan alasannya sebentar, apa? yang lain mute. Kalian ini suka kali Iya, perempuan, Bang. Iya, sabar. bukan. Sekarang begini. Iya, saya sama Bang Budiman. Iya. Kalian kok bertanya, Kristen ajaran sesat kah? Nah, menurut Kristen kan pasti tidak. Tapi kalau menurut saya memang sesat lah. Memang sesat lah. Iya, kasih dasar kamu. Menurut kamu itu sesat, dasarnya dari mana dan alasannya apa? Sekarang saya sedikit sama Pak Budiman. Tolong yang lain diam dulu. Sekarang saya tanya Pak Budiman. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke. Pak, coba Pak Budiman terangkan sama saya arti di dalam Yohanes 17. Saya punya kitab loh. Karena saya kalau berdiskusi sama Kristen, saya harus ada kitabnya biar jangan ada penghujatan. Yohanes 17 nomor 3. Ini kan Coba perkataan bacakan. Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, biar Pak Budiman menunjukkan bahwa Kristen bukan ajaran sesat. Pertanyaan saya, dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, menurut Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar, dan menurut Yesus, siapakah Yesus itu? Silakan. Menurut versi Alkitab, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah anak. Bagaimana Karena saya itu- bilang kau sesat? Inilah yang namanya sesat. Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana nggak sesat ini, Kristen? Loh, itu menurut kamu, menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Utusan. Enak kali kok banyak kali jawaban Yesus. Kau pikir Yesus apa? Yesus itu maha segala-galanya. Apa mas segala-galanya? Yesus itu nggak bisa kau pikirkan, nggak bisa, bukan seperti yang kau bayangkan, bukan. Oke. Bukan seperti yang ada. Sekarang saya bukan tanya. Seperti yang ada, bukan Saya seperti yang tanya, ada di dalam otak kamu. Iya, oke. Oke, siap. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Oh, jadi bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan itu pada saat dia Yesus yang mati di kayu salib. di dalam manusia, iya mati di kayu salib, dalam manusia itu ada Tuhan, yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan, nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Sebentar dulu Hiro, kalau tidak saya turunkan kamu. Siapa nama Tuhan kamu Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Nggak ada nama lain. Jadi Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan di dalam perisial kitab. Jadi Bapak Yesus juga itu bisa- Tuhan. Oke. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan, kalau Roh Kudus itu, tenang. Kalau Roh Kudus itu juga
berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Ya. Tuhan bukan. Tuhan Jadi berapa Tuhannya? tetap menjadi satu. Kami. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? Tetap jadi satu itu. Tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Udah nggak usah pakai akal. Kalau menang ke Nggak usah pakai akal. Nggak usah sekarang pakai ya. akal. Jadi Bapak nggak ada akal. Bapak nggak ada akal. Sekarang diam. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Diam dulu. Sekarang kamu ciptaan Tuhan enggak? Coba dulu kamu. Ya, Kamu saya ciptaan ciptaan Tuhan. Tuhan. Punya keterbatasan enggak? Siapa yang menggunakan keterbatasan? Kamu diciptakan Tuhan punya keterbatasan enggak? Punya dong. Nah, sementara Tuhan tidak punya keterbatasan. Betul. Bagaimana mungkin orang yang punya keterbatasan memikirkan yang tidak terbatas? Itulah Oke. di dalam persyaratan. Oke. Jadi Yesus manusia atau bukan? Kok bolak-balik kau tanya dari tadi bolak-balik itu aja kau tanya. Yesus mempunyai keterbatasan bukan? Tidak. Jadi Buktinya, pada waktu Yesus dilahirkan, dia langsung besar. Kenapa aku bilang alasan saya Yesus punya keterbatasan? Kenapa aku bilang? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Oke. Dia bisa berjalan di atas Sebelum air. Ya, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, apa bedanya dengan Elia dan Ilyas? Saya Itu tanya, kan udah proses. Elia membangkitkan orang mati bukan? Ya. Ya. Jadi apa bedanya Yesus dengan Elia? Ada perbedaannya. Elia tetap manusia biasa walaupun membangkitkan orang mati. Yesus tidak. Oke. Dia Pada terbatas. waktu Elia naik ke atas, apakah dia mati? Pertanyaanmu aneh yang bisa ini Nggak makanya aneh, Pak. gini. Nggak aneh, Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas, ke langit, dia harus mati atau tidak? Udah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Sekarang kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas, ke sorga, kata kalian, dia harus mati atau tidak? Dia kan mati bangkit lagi. Hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman? Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo. Ayo Tetap lebih hebat Budi. Yesus. Kalau saya Pak pilih Yesus Budi. kenapa? Tetap saya memilih Yesus. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Nah, Apakah mungkin Tuhan bisa mati? itu kan yang mati Ayo. manusia apa? Enggak manusianya. Kalau Jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman. Kau pertanyaan itu. Enggak. Sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Saya nggak nanya ada yang ini. aneh. Tadi Iya, Pak jelas Budiman yang aneh mengatakan pertanyaanmu. yang mentong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti. Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan.
Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan, Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa Jadi melawan? lemah gitu. Jadi lemah Ya. gitu. Enggak, Ya. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan diri. Jadi Tuhan gitu kamu, loh. tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi dia berbuat tadi kata kau dia lemah. Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. Memang bertanya, yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul kan? Tuhan itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa Bagaimana mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya Jadi mengalami harus maha rendah. Jadi dia jadi apa? Bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itu makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak? Nggak usah kau tanya itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah, nggak usah kau tanya itu. Nggak penting itu. Mas saya gini. Oke, nggak apa-apa. Itu mas sekarang-sekarangnya kan? Oh iya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Tes. Ya, diam dulu lah. Kalau masuk itu pakai sopan. Ya, waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan. Belum. Oh, jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Itu semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Pak, bukan bernubuat loh, Pak. Lima roti menjadi itu melakukan mukjizat, Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat, Pak. Gimana? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini, Bah. Jadi Pak Budiman, dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam hakikat manusianya itu hidup. Kau bilang tadi Tuhan, cemas. Iya, karena secara kedagingan dia ini nggak bisa konsisten luka. lah, nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Itu kan perasaanmu Kau aja. sudah mengucapkan saksi Karena ini loh, dusta. masalah gini. Ini kau memples ini gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan yang ini semuanya yang apa? Yang membelit-belitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Oh ya nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Halo. Sebentar dulu, sebentar. Pak Budiman, kau dikatakan tidak paham kau tentang Kristen, kau mau Pak Budiman. Yang intinya gini aja lah, yang intinya udah yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah pemujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu Pak Budiman. Coba minta maaf dulu kau sama Kristen. Minta maaf dulu kau. Nggak apa-apa, ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu kau. Minta maaf kau. Namanya sama-sama belajar, ganti diskusi dulu. Bersama-sama belajar ini. Yang paham aja. Ini sama belajar, ganti diskusi dulu. Coba. Bisa dengarkan dulu. Sebentar. Ya. Sebentar, diam dulu. Ya, sebentar. Saya sapa dulu. Pak Daniel, selamat selamat siang. Selamat siang. Ya. Oh, Pak Daniel ini pendeta ya? Iya. Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? Salah satu gereja di Indonesia inilah. Iya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI. Iya, semacam itu.
Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor. Uni. Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel. Saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya.